yang sudah terbebani dengan kewajiban-kewajiban daripada syariat, atau disebutnya sebagai seorang mukallaf. Apa idza balaghahu, ya, apabila sampai kepada dia, ya, apabila sampai kepadanya, kepada kita nih, ya, telah sampai kepada kita apa ma'ata bihir rasul, yang datang dari Nabi, ya. Orang Tamburan kesampaian enggak dakwah Nabi? Kesampaian dakwahnya Nabi, sampai ajarannya Nabi, sampai pokoknya segala sesuatu yang datang dari Nabi, ya, itu maka apa wajib kita terima Allah, ya. Kata beliau, an yantahiya ilaihi wa ya'mal bih, harus diterima, harus kita kerjakan. Wa alaihi taslimu wal qabul, ya, wajib kita menyerahkan dan wajib kita menerima. Li'annahu al-masdarul tsani ba'da kalamillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita jadikan Nabi Muhammad SAW, ya, kewajiban kita menerima full, menerima semuanya yang datang dari Nabi SAW, karena beliau sebagai masdar, sumber kedua setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, maka otomatis kita juga harus taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Allah yang merintahkan kepada kita semua apa saja, wa ma ataakumur rasul, apa saja yang telah Nabi datangkan atau Nabi datang kepada kalian, ya, hal-hal yang berkaitan dengan apa saja dari Nabi yang telah datang kepada kalian, kepada kita sebagai umat Islam, kepada kita sebagai umat, yaitu kaum mukminin, ya, orang-orang yang beriman. Apa hukumnya? Fakhudhu, wajib kita harus ambil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ambillah kepada Allah. Wa ma nahakum anhu, begitu juga apa-apa yang beliau larang, ya, apa-apa yang beliau perintah tadi, maka wajib kita laksanakan. Begitu juga apa-apa yang beliau larang, ya, beliau perintahkan untuk tidak kita kerjakan, yang beliau larang, maka wajib bagi kita untuk mencegahnya, untuk menjauhinya, ya. Di dalam ayat yang lainnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Lihat, Allah menjadikan ketaatan Allah dan juga ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi begitu menyebutkan setelahnya wa ulil amri minkum, Allah nggak sebut lagi wa atii'u ulil amri minkum. Artinya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketaatan yang mutlak, ya. Allah katakan atii'ullah ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, taatlah kalian kepada Allah, dan untuk Rasul Allah pakai lagi wa atii'ur rasul, ya, dan juga taatlah kepada Rasul. Berarti di situ menunjukkan apa? Ketaatan kepada Allah itu taatnya mutlak. Begitu juga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga ketaatannya mutlak. Begitu disebutkan setelahnya wa ulil amri minkum. Nah, Allah tidak lagi menyebutkan apa? Tidak menyebutkan wa'ti'u. Menunjukkan apa? Ketaatan ulil amri memang wajib, tapi tidak mutlak. Ya, kenapa? Nah, karena begitu di ayat selanjutnya Allah katakan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul.
Begitu kalian berselisih paham, maka hukumnya apa? Kembalikan, wajib dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ketaatan, yaitu Allah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah menjadi ketaatan yang mutlak, ya, yang wajib dipatuhi oleh setiap Muslim, oleh setiap mukmin. Makanya lihat para sahabat luar biasa, subhanallah, ya, sahabat mereka orang-orang yang beriman yang hidup berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana mereka memberikan bagaimana kesetiaan yang luar biasa, ya, dan ketaatan yang luar biasa dalam mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu turun wahyu, tidak ada cerita, langsung, ya, dalam masalah apapun, baik itu perintah ataupun larangan, nggak ada pilih-pilih ibadah. Sampai para sahabat, ya, mereka begitu luar biasanya dalam mentaati Nabi Muhammad SAW, baik perintahnya maupun larangannya, ya, setiap perintah atau wahyu yang turun dari Allah Subhanahu Wa Taala atau apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW, mereka tanya, ya, kalau misalkan, ya, apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW itu ada atau ada opsi lainnya, ya, mereka tanyakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ahada ra'yun am amrun? Ya Rasulullah, apakah perintahmu ini adalah perintah mutlak, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau ra'yun, atau hanya semacam pendapat? Ya, sampai-sampai apa? Karena mereka begitu khawatir, begitu takutnya, begitu takdirnya, dan begitu luar biasanya dalam mentaati, yaitu daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ayat yang lainnya juga Allah katakan, wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, qul in kuntum, katakanlah hai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ayat nih sabab nuzulnya, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini sabab, ini ayat turunnya ke orang-orang Arab Najran. Ya, sebagian mufassir mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang Arab yang agamanya Nasrani. Ya, yaitu apa disebutnya Al-Arab An-Nasara Najran. Kenapa begitu Nabi dakwah kepada bangsa Arab, ya, khususnya ke mereka nih, ya, Nabi dakwahkan, Nabi ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terima ibadah, ya, Nabi ajak mereka untuk menyembah Allah, mereka terima. Tapi begitu Nabi ajak untuk mereka mengimani Nabi sebagai Nabi, mengajak mereka untuk mengimani dan mencintai Rasul, mengakui Nabi sebagai seorang Rasul, mereka tolak. Ya, jadi cuma mau beriman kepada Allah, tapi terhadap nubuahnya Rasulullah mereka tolak. Ya, artinya betul, mereka pilih-pilih. Ya, mereka memang orang-orang Nasrani memang nggak mau berimannya kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengakui Nabi sebagai Nabi terakhir. Nah, akhirnya apa? Allah turunkan ayat tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallah. Hei kalian yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat luar biasa, Allah menjadikan syarat mahabbatullah dengan apa? Ittiba sunnah Nabi Muhammad.
ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah menjadikan syarat cinta kita diterima, syarat keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti daripada jalannya Rasulullah. Makanya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Yuhibbukumullah. Dan cinta dan Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nggak sampai situ Allah akan yaitu mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Bahkan di ayat yang lainnya menunjukkan bagaimana ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan Allah sendiri. Dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Allah katakan fala wa rabbika. Dan sekali-kali demi Tuhanmu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah dengan Allah sendiri. Terus Allah katakan sungguh tidak beriman mereka sampai apa? Sampai mereka menjadikan wahai Muhammad berada di urusan-urusan mereka. Sampai mereka menjadikanmu untuk memberikan keputusan kepada mereka apabila mereka berselisih. Artinya apa? Artinya Rasulullah dijadikan tempat untuk ditaati, dilakukan daripada perintahnya, dijauhkan daripada larangan-larangannya. Tolak ukurnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana juga dalam hadis-hadis lainnya menerangkan bagaimana kita wajib mentaati Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana Nabi bersabda, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi SAW, setiap umatku semuanya ini insyaallah kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, setiap umatku laki perempuannya semuanya dipastikan masuk ke dalam surga. Kemudian kata Nabi apa? Illa man aba, kecuali yang menolak. Sampai diulang tuh berkali-kali oleh Nabi SAW. Kemudian mereka para sahabat bingung, ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang menolak untuk masuk surga? Kok bisa? Kita rame-rame masuk surga, tapi ada orang yang nggak mau masuk, menolak untuk masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Beliau katakan, barang siapa yang mentaatiku, mendengarkan perintahku, mentaatiku, mengikuti jalanku, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, menolak daripada perintahku, maka faqad aba. Itulah mereka yang dikatakan yang menolak untuk masuk surga. Dengan sendirinya dia menolak diri dia untuk masuk ke dalam surga kalau dia maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya dikatakan juga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan daripada apa-apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Jalanilah petuah-petuah yang ajaran-ajaran yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya kata beliau, innama halaka man kana qablakum, orang-orang yang
kebanyakan binasa ya daripada umat-umat terdahulu. Itu kenapa? Mereka binasa, mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikarenakan mereka bermaksiat kepada nabi-nabi mereka. Ya, mereka begitu diturunkan perintah oleh nabi mereka nanya. Ya, perintahnya mereka tanya, ini bagaimana nih perintahnya? Qalu sami'na wa asayna. Mereka bilang apa? Kami dengar tapi kami tidak taati daripada perintah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wa idza amartukum bi amrin ya fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Maka kata Nabi, kalau mau selamat ya, kalau aku larang akan suatu hal maka jauhilah. Ya, wa idza amartukum bi amrin, dan aku perintahkan ya terhadap sesuatu maka fa'tu bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah ya semampu kalian. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana para sahabat ya adalah contoh terbaik, adalah umat terbaik ya yang mengikuti dengan betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang lainnya juga Nabi SAW mengatakan, ini kataraktu dikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma abada, kitab Allah wa sunnati. Ya, sungguh aku telah tinggalkan sesuatu atau dua pusaka yang kalau kalian berpegang teguh terhadapnya, insya Allah tidak akan tersesat, Al-Quran dan Sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, qala Malik rahimahullah, Imam Malik sampai berkata apa? Ya, ma minna illa raddun wa mardud. Ya, kita tadi di awal sudah mendengar bagaimana Allah menjadikan ketaatan Allah adalah ketaatan yang mutlak. Begitu juga ketaatan Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak. Ya, selain dari Allah dan Rasulullah nggak ada ketaatan yang mutlak. Ya, makanya kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma minna illa raddun wa mardud. Ya, kita nih manusia ya, selain Nabi, selain Allah Subhanahu wa taala, ya para sahabat, para tabi'in, para orang saleh, para ulama mujtahidin yang luar biasa ilmunya, sekalipun tinggi ya daripada ilmunya, kata Imam Malik apa? Raddun mardud. Ya, kita punya perkataan bisa diterima, bisa tertolak. Ya, illa sahib hadzal jabal, kecuali dia sahib hadzal jabal, sambil menunjuk ke kuburnya Nabi Muhammad SAW, kecuali perkataan orang yang ada di dalam kubur ini. Siapa? Rasulullah SAW. Karena perkataannya harus didengar dan harus ditaati dan harus dijalankan. Begitu juga Imam Syafi'i yang pernah mengatakan, man istabadat lahu sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'ahu li qawli ahad. Ya, barang siapa yang sudah jelas terang benderang bagaimana sunnah Nabi SAW, bagaimana anjuran Nabi dalam ajaran tersebut, maka tidak ada alasan dia untuk menolaknya. Kalau kita sudah mendapatkan sebuah ajaran dari Nabi atau sebuah sunnah atau sebuah hadis yang mengajarkan tentang sebuah ajaran dan sunnahnya, maka tidak ada alasan kita untuk menolaknya. Ya, karena itu adalah ketaatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang taat kepada Rasulullah, yang bisa menjalankan daripada syariat-syariatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah ya kepada sunnah yang mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك